Kayaknya susah ini, nyari kalahnya ini susah. Halo Sobat Mumin, apa kabar? Waduh, jeda satu hari kita berjumpa kembali. Nah, ini aku mau membahas pertandingan Bolonya lawan Inter. Kita besok tandang ke Bolonya, tapi sebelum itu ini mau bahas kiper-kiperan dulu nih. Yang pertama, Andre Onana. Setelah bolak-balik segala macam, akhirnya hari ini dia akan medical test dulu di Inter sebelum akhirnya nanti kalau sudah semua oke, tanda tangan kontrak. Jadi ya hampir pasti udah 99,9% ini Onana akan jadi kiper Inter. Nah, di sisi lain Handanovic nih, kan sebelumnya guru-gurunya katanya dia mau bersaing sama Onana karena belakangan ini justru penampilannya si Handanovic makin gereng. Dari mulanya eo-eoan, sekarang kok tambah ini 6 pertandingan clean sheet, bayangkan, gila. Tapi kabar terbaru ternyata Handanovic ada rumor dia akan join klub Italia lain. Apakah itu? Ternyata Lazio. Ini aku dapat berita di indosport.com. Ini beritanya nyebelin banget karena bertele-tele, isi klik ini dulu. Akhirnya di halaman keduanya baru kelihatan kemana dia rumornya. Ternyata dia mau pindah ke Lazio. Tapi masih ada beberapa syaratnya. Katanya kalau Lazio bisa tembus Liga Eropa, maka Lazio akan memperpanjang kontraknya mempertahankan si Pepe Reina. Tapi kalau ternyata tidak lolos ke Eropa, Pepe Reina bakal dijual terus digantinya pakai Handanovic. Sekarang Handanovic sendiri dulu pernah main, kayaknya 15 tahun lalu dia pernah main di Lazio satu musim sebelum akhirnya pindah ke sana kemari dan akhirnya join Inter tahun berapa ya, 2013 kalau nggak salah. Baru terus di Inter lama. Nah, sekarang kalau dia mau ke Lazio ya kayak pulang kampung gitulah. Oke, itu tadi tentang kiper-kiperannya Inter. Sekarang langsung saja lawan Bolonya. Nah, terus terang lawan Bolonya ini ya sekali lagi di atas kertas kita menang lagi nih, karena pertemuan pertama aja kita menang 6-1, jauh sekali. Kemudian pertandingan kedua ini walaupun kita main di kandangnya Bolonya, tapi kayaknya faktor tuan rumah tidak cukup untuk bikin Bologna tiba-tiba tampil jadi tim super. Kita lihat kalau di sini dari head to head aja di Serie A pertemuan 149 kali, Bologna menang 41 kali, imbang 35 kali, kita menang 73 kali, jauh hampir 2 kali lipatnya. Kalau golnya Bologna itu 170 gol, Inter Milan 231. Wah, ini mungkin agak jauh juga walaupun tidak sampai 2 kali lipat ini. 5 pertemuan terakhir Inter lawan Bolonya juga Inter menang semua. Yang paling baru kita menang 6-1. Ini kemenangan paling gede dalam 5 pertemuan terakhir. Kita cuma kalah sekali, yaitu tahun 2020. Oh, musim lalu ini. Kita kalah 1-2. Tapi habis itu menang 3-1. Jadi masih kayaknya, apalagi skuad kita masih kalau dibandingkan dengan musim lalu kualitasnya kan masih seimbang, tapi dari segi permainan kita lebih bagus daripada musim lalu. Dari segi mental juga, mental kita lagi tinggi-tingginya karena kita 7 kemenangan berturut-turut, 9 pertandingan tidak terkalahkan. Kita cuma kalah di Liga Champions aja 2-0 lawan Real Madrid kan. 6 pertandingan clean sheet. Waduh, kayaknya susah ini, nyari kalahnya ini susah. Sedangkan Inter lawan Bolonya ini ada statistik aku baca, dalam 11 laga terakhir Bolonya di Serie A dia tidak ada laga seri, hanya menang atau kalah. Kalau dia menang lawan Inter kayaknya susah. Jadi kalau seri ternyata lebih susah lagi, ya jawaban sacornya tinggal menang aja. Jadi aku optimis banget Inter bakalan menang. Kemudian Bolonya selalu kalah dan selalu kebobolan minimal 2 gol dalam 2 laga kandang terakhir di Serie A. Jadi kan kalau kalian tahu beberapa tim itu memang punya kandang yang angker. Kayak mereka kalau main di kandang tuh jadi kuat banget. Tapi ini enggak, Bolonya enggak. Karena selalu kebobolan, minimal 2 gol lagi kebobolannya.
Terus ini, ternyata Inter tak terkalahkan dalam 11 laga terakhir di Serie A. Kalau tadi aku bilang 9 mungkin kayaknya karena keselip Real Madrid itu yang enak aja, dia menang 2-0. Kemudian clean sheet dalam 6 laga terakhir. Inter cuma kalah 3 kali dalam 35 laga tandang terakhir di Serie A. 35 laga tandang cuma kalah 3 kali. Terus Inter selalu mencetak minimal 2 gol dalam 10 laga dari 12 laga tandang terakhir di Serie A. Gila. 10 laga minimal 2 gol ini. Kemudian Inter menang 12 kali dan tak terkalahkan dalam 15 laga tandang terakhir melawan Bologna. Jadi menang 12 kali, seri 3 kali, kalah 0. Dalam laga tandang loh ya. Kalau kemarin itu kan kita kalahnya laga kandang. Jadi ini, susah banget nyari kalah Inter ini. Kalau prediksi apa ya, antara 2-0 atau 3-0. Karena statistik terakhir kan itu minimal selalu ada 2 gol kan. Kayaknya 2-0 atau 3-0 nih. Aku optimis Inter itu masih melanjutkan tren clean sheet-nya. Karena di lini pertahanan tidak ada perubahan. De Vrij, Bastoni, Skriniar itu main. Handanovic juga lagi on fire. Masalah kita itu cuma Zeko yang kena COVID, dia nggak bisa main. Kemudian Mang Kebab nih, Calhanoglu nggak bisa main karena akumulasi kartu. Jadi lini tengah kita mungkin Brozovic, kemudian Barella sudah pasti. Nah yang di kiri nih kayaknya Vidal. Kalau nggak Vidal mungkin Gagliardini, tapi aku lebih cenderung mestinya si Vidal sih. Kalau Gagliardini kan jadi pengganti aja. Nah kalau di kanan Dumfries karena Darmian masih cedera aku baca. Kemudian di kiri Perisic nggak masalah. Nah di depan nih Lautaro Martinez kan sudah pasti main. Zeko nggak main. Yang penggantinya Zeko ya Alexis Sanchez sih kayaknya. Soalnya si Korea masih meragukan. Dia mungkin tampil sebagai pengganti, tapi kalau jadi starter kayaknya enggak sih. Kemudian kalau nanti permainan bagus seperti kita lawan Salernitana yang kita memimpin banyak, mungkin Satriano bakal masuk. Kemudian semoga Zanotti lagi masuk lagi supaya kasih kesempatan pemain muda bro, biar apa ya, biar adalah pemain jebolan Primavera yang main di tim inti kan, bukan beli aja pemain. Kalau dari pemain Bolonya sih terus terang aja aku nggak ngelihat ada pemain yang apa ya sangat berbahaya. Malah ini pemainnya dia juga banyak yang main di Piala Afrika, kemudian ada juga yang COVID si Dominguez. Jadi ini dari 3-4-2-1 formasinya Bolonya, mungkin Arnautovic aja ya, ini kan pernah main di Inter juga kan, tapi Arnautovic belakangan ini memang nggak ada gaungnya, jadi kayak striker, bukan striker top kayak dulu waktu dibeli Inter itu kan, wah ini striker masa depan, ya tahu-tahu cuma segitu doang. Kalau kalian gimana nih? Bolonya lawan Inter kayaknya pasti optimis kita menang kan? Cuma prediksi skor kalian berapa? Oh ya besok ini disiarkan jam 19.30, itu jam setengah 8 WIB. Kalau kalian anak Jakarta 7:30. Kalau kalian di Bali atau Indonesia Tengah ya 8:30. Kalau kalian di Papua ya 9:30. Tapi enak lah, jam sehat, nggak perlu begadang kan. Jangan lupa nonton. Aku nggak tahu ini akan disiarin apa nggak di RCTI Plus. Tapi kalau beberapa ada yang nanya nonton di mana, aku nonton di video.com. Dulu bayar berapa? Aku lupa, 100.000 kayaknya dapat ini early bird kan. Kalau enggak cari aja di YouTube atau di Facebook, ada aja biasanya yang gini kan live-nya itu kan curi-curi. Oke guys, sampai jumpa besok. Kita nonton bareng di rumah masing-masing. Ciao.